Kita to the point saja. Sebelum saya ceramah saya mau tanya. Siapa yang tahu nomor punggungnya Maradona? Berapa? Nomor 10. Nomor berapa? 10. Siapa yang tahu nomor punggungnya Ronaldo? Berapa? 7. Siapa yang tahu nomor punggungnya Neymar? 11. Siapa yang tahu nomor punggungnya Muhammad Salah? 11. Oke, jago semua. Pecinta bola. Sekarang saya mau tanya, siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Mana kok semua yang jago? Ayo, siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Apa Fatimah beleng-beleng? Berapa anaknya Nabi? Bingung mako? Ayo, umur berapa Nabi menikah? 25 atau 27? Berapa istrinya Nabi? 11. Usia berapa Nabi diangkat menjadi Rasul? Nah, ada ibu-ibu ditanya, Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa Nabi bilang mamaknya? Karena bukan tahun kambing goblok. Ayo. Nah, inilah tujuannya maulid. Kita mau dengar sejarah Nabi. Supaya apa? Kita contoh. Contoh kalian bukan Dasat Latif. Contoh kalian bukan Abdul Somad. Contoh kalian bukan presiden. Contoh kalian siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bilang Muhammad contoh? Al-Quran. Kalian percaya Quran? Percaya rukun iman. Maka Quran mengajarkan laqad kana lakum uswatun hasanah. Rasulullah uswatun hasanah. Jangan kau contoh Dasat Latif. Besok-besok ada berita jelek, kau kecewa. Maka contoh kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi manusia sempurna yang tidak ada dosa dan salahnya. Masalahnya bagaimana kau contoh Nabi kalau sejarahnya kau tidak tahu. Inilah gunanya maulid. Kita datang dengar sejarah Nabi. Sudah itu pulang kita doa. Mudah-mudahan dapat kita contoh. Tidak mungkin kau bisa contoh Nabi kalau sejarah kau tidak tahu. Orang tua dulu cepat sekali perkenalkan sejarah Nabi anaknya. Sehingga kita dari kecil sudah tahu sunnah-sunnah Nabi. Ibu kita dulu kecil mengajarkan, nak, kalau kau makan jangan kau makan sambil berdiri. Kencing jangan sambil berdiri. Nah, kalau kau makan jangan pakai tangan kiri. Karena Nabi sunnahnya pakai tangan kanan. Nah, kalau kau tidur jangan kau tendang kiblat. Karena Nabi menghadap ke kiblat. Nah, kalau kau buang air besar jangan kau membelakangi menghadapi kiblat. Karena itu tidak sunnah. Nah, kalau kau masuk ke hutan, kencing tidak ada air, pakai kau daun. Bagaimana caranya? Ambil daun 3 lembar. Dengar baik-baik, ini lihat. Caranya digosok, ambil daun pertama, gosok ke bawah. Ambil daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Jangan gosok begini. Tambah kotor, bos. Tapi sebelum kau pakai itu daun periksa baik-baik. Siapa tahu ada cambulu-bulu nah. Masalah kau tu. Magana boro ye. Banyak orang Bugis ini. Banyak. Coba kata orang Bugis. Hebat memang ini orang Bugis. Di mana-mana saya ketemu. Saya pergi Kalimantan Timur banyak orang Bugis. Pergi Jambi, Tanjung Jabun Timur banyak orang Bugis. Saya pergi ke Riau, Pulau Kijang banyak orang Bugis. Di sini banyak juga orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Nah, itulah tujuannya kita maulid. Maka adik-adik sekalian, yang kalian belajar agama, salut kita. Yang kalian cinta belajar agama, bangga kita. Tapi tolong jangan kau salahkan orang yang berbeda pendapat dengan kamu. Kalian mau belajar ustadz, bagus. Tapi tidak usah kau bikin komunitas. Komunitas sahabat ustadz ini. Komunitas sahabat ustadz ini. Komunitas sahabat ustadz ini. Sehingga apa? Akhirnya kalian tidak mau dengar ustadz yang lain. Sahabat ustadz A tidak mau dengar sahabat ustadz B. Sahabat ustadz B tidak mau mendengar ustadz C. Akhirnya ilmumu sempit. Makin banyak ilmu kau dengar, makin bagus. Makin banyak ulama kau dengar, makin bagus. Kenapa? Wawasanmu luas. Makin luas wawasanmu, makin enak kau beragama. Makin enak kau beragama, makin nyaman hidupmu.
Agama lahir bukan menyusahkan. Agama lahir untuk apa? Bukan mempersempit hidupmu, tapi apa? Mengatur hidupmu agar lebih mudah. Dulu ibu-ibu cepat sekali memperkenalkan anaknya ke Nabi. Melalui apa? Metode dakwah. Karena dulu belum ada televisi, dulu belum ada game, dulu tidak ada radio. Maka ibu-ibu perkenalkan anaknya dengan lagu. Kenapa? Karena anak-anak kalau dengar lagu senang. Ibu dulu mengajar saya. Dia bilang, pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa zaman jahiliyah, Mak? Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya, siapa namanya Nabi terakhir, Mak? Nabi Muhammad namanya. Siapa nama ibunya? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Sambas atau Pontianak? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa Mima? Melanjut lagi lagunya. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Kapolres atau Kapolda? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Tidak majelis taklim, tidak ada pengajiannya. Coba. Tapi dia tahu perkenalkan sejarah Nabi. Ditanya lagi anaknya, Mak, tanggal berapa Isra Mi'raj? Nyanyi lagi. 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan. Dari mana, Mak? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu dulu. Anaknya mulai gadis, nak kasih pakai jilbab sambil menyanyi. Pakai jilbabmu nak. Jilbab putih, lamban suci gagah perwira. Itu dulu toh. Iya, lagu-lagunya ibu-ibu dulu kan begitu, dakwah. Iya. Kita juga zaman tak kecil lagu-lagu nasihat. Katakan Tuhan itu satu. Itulah lagu dandut. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Nah bilang anak milenial, kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Itu dulu. Iya toh? Pegawai-pegawai honor, ku tahu juga itu lagunya kalau pegawai honor. Apa lagunya kalau pegawai honor yang tidak diangkat-angkat jadi pegawai? PTT, pegawai tidak tetap. Sudah itu TTP, tetap tidak pegawai. Apa lagunya kalau dia? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Itu kan lagunya bagus, lagu-lagu dulu ibu-ibu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yo ayo, beleng-beleng. Ini ketawa baru dirinya semua nak kena. Majelis taklim, campur-campur laki-laki menyanyi. Di depanlah dia olahraga. Apa perempuan dilarang olahraga? Boleh, bahkan sunnah. Olahraga supaya tetap seksi, supaya sehat. Karena kalau kau gendut, tidak disuka suamimu. Saya bilang memang sama istriku, jangan lalu kau gendut. Kalau gendut kau kawin nggak lagi. Kalau ibu gendut, nah gampang sakit, susah ngurus suami, susah ngurus sana. Maka ibu olahraga, boleh. Tapi jangan campur-campur olahraganya laki-laki. Pisahlah kalian. Perempuan sebelah kanan gedung, laki-laki sebelah kiri gedung. Itu boleh. Tapi ini tidak. Di kantor-kantor depan kantor camat. Perempuan di depan, bajunya seksi, bajunya roknya sempit, roknya juga sempit, bajunya pun sempit. Di depanlah dia. 1, 2, 3. Ada juga bapak-bapak di belakang. 4.
Mana kau nggak hancur? Ini semua ini kelakuannya ini semua ini. Ya, maka kita datang dengar maulid. Supaya apa? Selesai kalian dengar itu, jangan kau contoh yang jelek. Ya, betul. Inilah tujuannya maulid. Oh, kalau di Sulawesi lebih ramai lagi kalau maulid. Dari semua perayaan Islam, hari-hari besar Islam, di Sulawesi paling meriah maulid. Banyak hiasan telur. Orang-orang di rumah bawa ember besar isinya, orang bilang kado minyak. Dan ditukar-tukar itu. Satu rumah 2 ember. Datang, pakai tukar. Masing-masing pulang bawa dengan bervariasi. Telurnya banyak. Bertanya anak-anak milenial, kenapa orang Bugis pakai songkolo? Orang bilang ketan, kado minyak. Kenapa? Karena diharapkan selesai kalian maulid jadilah seperti ketan. Kenapa bukan nasi? Apa ketan? Rapatlah kalian, jangan berpecah belah. Ya, jangan kau bertengkar umat kita. Nah, sama Nabi kita, sama rukun Islam kita, sama Baitullah kita, sama syahadat kita, sama rukun-rukun sholat kita. Masa gara-gara beda kau manhaj kau menghina orang? Itu tujuannya. Kenapa kado minyak, songkolo, kenapa ketan? Menyatulah kalian setelah dengar dakwah ini. Jangan kau berpecah belah. Hanya berbeda pendapat kita, marah, satu kunut, satu tidak kunut, bertengkar, masing-masing bikin masjid. Saya pun sampai dihina-hinanya. Apa kau cerita-cerita sunnah? Kau tidak pelihara sunnah. Hei, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pakai jenggot. Ya mau diapa kau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot namar. Iya kan begini anak-anak kita sekarang. Jangan berpecah belah. 2020 mau lagi pilkada serentak. Tidak ada urusan dengan pilkada. Urusan kalian perbaiki hidupmu. Urusan pilkada sebentar. Coblos 5 menit selesai. Pilpres. Tidak ada lagi 01, 02. Prabowo sama Jokowi sudah baku peluk-peluk. Kalian pendukungnya, damailah kalian. Tidak ada lagi 01, 02. Yang sekarang ada 01 tambah 02 sama dengan 03, Persatuan Indonesia. Enak orang kalau berbeda-beda tapi tetap akur. Tidak enak itu. Kalau kalian berpecah belah, tidak ada itu enaknya di hidup. Banyak musuh tidak ada enak. Kenapa pengajian kita hebat? Karena ini. Karena kita bersatu. Coba, kalau tidak ada persatuan di sini, tidak jalan ini pengajian. Kenapa bapak-bapak enak duduk di situ? Karena ada saya yang ceramah di sini. Coba kalau tidak ada, bapak pulang. Kenapa saya jago ceramah di sini malam ini? Karena ada bapak-bapak nonton saya. Biar saya hebat menggelegar ceramah 2 jam, tidak ada penonton. Tidak ada yang lihat saya, bapak cocok lewat orang. Sudah lama gila itu Ustaz. Inilah enaknya persaudaraan. Ya. Kenapa orang Bugis pakai telur kalau maulid? Kenapa tidak pakai ikan? Kenapa? Karena diharapkan kalian menjadi telur. Apa itu telur? Masa depan, bibit generasi muda. Kalian menjadi bibit-bibit Islam yang akan menyiarkan kebaikan. Kenapa warnanya kuning? Kenapa tidak warna lain? Sekarang saya lihat sudah banyak juga warna lain. Kuning, samping kuning ada merah sama putih. Kenapa merah? NKRI harga mati. Kenapa pakai kuning songkolo itu? Ketan. Orang Bugis bilang kado minyak. Kenapa warna kuning? Kalian diharapkan seperti kuning warna emas yang semua orang senang. Maka kalian tentu bukan orang Islam kalau tidak ada orang yang senang sama kalian. Rasulullah jangankan umatnya, orang lain saja mencintainya. Berapa banyak orang masuk Islam oleh Nabi bukan karena diajak syahadat, tapi apa? Dikasih contoh yang baik, akhlak, akhirnya masuk Islam. Maka kalian selesai dengar maulid ini, baik-baiklah. Ya, bagaimana caranya contoh Nabi? Mari dengar satu-satu. Yang sederhana saja dulu. 1, Nabi masih muda, 16 tahun. Jalan Nabi, tersingkap roknya. Kelihatan betisnya. Betisnya Pak kelihatan. Belum lagi jadi Nabi. Kelihatan betisnya. Bagaimana reaksinya Nabi? Malu sampai merah mukanya. Karena malu kelihatan betisnya. Nabi.
anak muda, lelaki, kelihatan betis, malu sampai merah mukanya. Begitu tingginya rasa malunya Nabi. Berarti kalau kalian cinta sama Nabi, yuk tanamkan rasa malu dalam dirimu. Jangan kau merasa rajin sholat, tahajud tiap hari, tadarus tiap hari, tapi kau tidak punya rasa malu, kalian bukan umatnya Nabi. Malu dong jadi anggota DPR tapi memeras rakyat. Malu dong jadi polisi kalau tidak melindungi rakyat. Malu dong jadi tentara kalau jadi hanya backing pengusaha nakal. Malu dong. Tunggu dulu, belum. Malu dong jadi haji tidak pernah dilihat berjamaah di masjid. Malu kalian. Malu dong jadi pemuda Islam tapi tidak nakal, jadi biang kerok di jalan raya. Malu dong jadi orang Islam yang rajin sholat tapi suka melanggar polisi lalu lintas. Katanya pengurus masjid, katanya pemuda pembela Islam, tapi kalian di jalan tidak pakai helm. Malu dong. Tidak ada hubungannya ustadz dengan helm. Kalau ustadz jatuh tidak pakai helm, pecah juga kepalamu. Tidak dibilang malaikat, tidak kasih pecah ini tahu. Ini tidak pakai kau helm. Begitu kau ditangkap, Pak, tolong kerjasamanya Pak. Kau larang polisi disogok, tapi kau yang sogok. Tolonglah Pak kerjasamanya Pak. Kasihanlah saya ini Pak. Terpaksa kau dia kasihani. Sudah itu ke video padahal kau yang minta-minta. Malu dong bersifat jelek. Malu dong jadi ulama hanya menghasut. Malu dong jadi penceramah hanya memecah belah umat. Rasulullah tinggi rasa malunya. Malu adik-adik remaja kalau kalian sudah merasa hijrah tapi masih kelihatan auratmu. Terutama ini cewek. Kelihatan pahanya, kelihatan dadanya. Tidak malu di pinggir jalan. Gimana kita laki-laki tidak hancur? Mau kami ini kerjasama lah kita. Kami ini laki-laki jaga mata, tolong Anda jaga akhlak. Karena biar setengah mati kita jaga mata, kalian gentayangan hancur kami. Kita keluar rumah sudah salat, sudah zikir, sudah sholat duha, ngaji beberapa ayat, baru 4 kilo dari rumah habis semua zikir kita. Cewek cantik kelihatan pahanya, kelihatan dadanya. Putih bersih, dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus, malu lah. Ya, punya rasa malu, tanamkan rasa malu. Kalau kalian merasa cinta sama Nabi, yuk dari kecil tanamkan rasa malu. Kenapa banyak orang maksiat tidak ada lagi rasa malu? Dulu kita orang-orang Bugis Makassar, kalau ada perempuan hamil di luar nikah, diusir itu dari kampung. Orang tuanya bilang, saleh kampungnya. Kubuang kau. Lebih baik kau hilang daripada harga diriku kau injak-injak. Masuk kau kampungnya. Diusir. Sekarang hamil besar anaknya, pesta besar-besar. Baru 3 bulan sudah pesta, sudah melahirkan. Ditanya bapaknya, kenapa cepat sekali melahirkan itu? Dia bilang, lagi tren. Kalau kalian cinta kepada Rasul, malu dong edarkan undangan yang anakmu belum akad nikah sudah peluk-peluk di undangannya. Banyak sekarang ini tradisi tidak tahu dari mana dia belajar. Kemungkinan dari Taiwan. Mana itu? Pengantin, belum kalian ijab kabul, sudah peluk-peluk fotonya. Tidak tahu apa lagi namanya itu, foto sebelum menikah. Nah, itu ibu-ibu tahu. Apa dilarang foto-foto? Boleh, tapi jangan pelukan anakmu di situ. Kalian cinta kepada Rasul, besok selesai acara pengantin, jangan lagi itu foto-foto prawedding. Silakan, tapi jangan kasih peluk anakmu yang belum akad nikah. Makura sirik kamu namanya itu. Tidak ada rasa malumu. Haji bapaknya turut mengundang habaib, gedungnya Islamic Center, pengantinnya pelukan belum ijab kabul. Siapa yang ngajar kalian begitu? Malu dong. Apa boleh foto? Boleh. Bagaimana caranya? Laki-laki sebelah kanan sendiri, perempuan sendiri. Tidak boleh. Ini tidak pergi di pinggir sungai, pakai sepeda tua, pakai payung. Mau kopi penjual ikan?
Dikasih bodoh-bodoh sama fotografer. Ya enggak tahu halal haram. Ya peluk-peluk sedikit. Ya yang romantis dong. Yang damai-damai. Ya pepe sedikit. Beleng-beleng. Yang ketawa serius ini. Malu dong. Kalian bikin pesta pengantin. Katanya mau sunnah. Tapi sampai di pesta pengantin semua berdiri makan. Apa dilarang makan berdiri? Tidak, tapi itu tidak sunnah. Kalau kalian cinta sama Nabi, hidupkan sunnahnya. Gimana caranya? Oke, pesta silakan standing party. Tapi yang mau berdiri silakan. Tapi sediakan juga kursi bagi mereka yang mau sunnah makan. Sediakan di situ 20 kursi. Supaya kalau mereka yang tidak mau makan berdiri, dia punya pilihan untuk duduk. Seperti saya kadang pergi diundang pengantin, semua enak makanannya. Kita mau makan, tidak ada tempat duduk. Tidak mungkin lah Ustadz Dasat makan sambil berdiri. Dia shooting orang, dia bilang ini Ustadz beleng-beleng. Maka sediakan kalau kalian punya rasa malu. Pegawai negeri digaji oleh negara. Malu dong jam 9 masuk di warkop. Apaan pegawai negeri digaji oleh negara? Tiap bulan dapat uang. Jam 9 baru masuk kantor. Jam 2 sudah pulang. Padahal mestinya pulang jam 5. Malu dong seperti itu. Kerja mengurus rakyat, digaji oleh negara, uangnya negara dari pajaknya rakyat, datang ngurus KTP kok persulit. Malu dong. Nggak enak didengar. Saya suruh kau undang kak. Tuh, 1, tanamkan rasa malu. 2, kita dengar lagi. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Nabi itu Pak tidak pernah tidak punya wudhu. Beliau 24 jam selalu ada wudhunya. Mau tidur beliau wudhu dulu. Mau pergi jalan dakwah wudhu dulu. Kalau bapak cinta sama Nabi, mulai besok kemana saja ada wudhu. Bapak-bapak polisi mau pergi tugas, wudhu dulu. Bapak-bapak tentara mau pergi kerja, wudhu dulu. Ibu-ibu mau pergi gosip, wudhu dulu. Adik-adik mau pergi sekolah, wudhu dulu. Bapak-bapak mau pergi ke sawah, mau ke nelayan, wudhu dulu. Insya Allah kalau kalian wudhu dulu, janji Allah, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutattakhirin. Dicintai oleh Allah. Kalau Allah telah cinta sama ibu, maka apapun ibu lakukan pasti Allah kasih. Kalau Allah telah cinta kepada bapak-bapak, apa yang bapak minta pasti dikasih. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Kecil buat Allah sembuhkan asam urat. Ya Allah, angkat segala penyakitku. Kecil buat Allah sembuhkan penyakit jantungmu. Kecil. Tapi caranya apa? Dekati Allah. Coba saya kasih contoh. Kalau bapak dekat sama Wakapolda, tiba-tiba ada masalah sedikit, bapak Wakapolda bisa bantu. Kenapa? Karena dekat. Ya. Orang yang dicintai Allah, apa dia minta pasti dikasih. Kalau tidak dikasih, sangka baik. Berarti apa yang bapak minta tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan 2019 ini anakku terpilih jadi anggota DPR. Ternyata tidak terpilih, padahal sudah selalu adu-adu, tidak nyogok kiri kanan, baik agamanya. Berarti bukan anggota DPR yang terbaik buat anaknya bapak. Saya tamat SMA daftar tentara, mau jadi akabri. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus jadi polisi. Saya jadi ustadz. Sekarang dia reserse di Sulawesi Barat. Reserse pakai baret merah. Saya pakai baret putih. Alhamdulillah karena lulus pakai baret putih. Mulai baret hitam sampai baret merah. Kucara maiko semua. Coba kalau saya jadi tentara waktu itu masih hormat terus. Siap komandan, siap komandan, siap komandan. Sekarang jenderal hormat sama saya. Makanya jangan pernah sangka buruk. Hei, ibu-ibu mau tidur, wudhu dulu. Nabi jelaskan kalau ibu wudhu dulu baru tidur, maka sepanjang tidurnya, setiap dia bergerak, malaikat berdoa, ya Allah, ampuni dosanya ini orang tidur. Coba bayangkan. Apa susahnya wudhu? Bapak wudhu dulu lalu pergi tidur. Selama gerak-gerak dalam tidur, malaikat berdoa, ya Allah ampuni dosanya. Bapak lagi ngorok.
Ya Allah ampuni dosanya. Ya Allah ampuni dosanya. Ampun dosanya. Apa susahnya? Ayo mulai amalkan besok. Ini sunnah, sederhana. Tapi kenapa ketika kita mau lakukan tidak bisa? Karena setan membujukmu. Ayo, apa susahnya wudhu? Kalau cinta sama Nabi, mulai besok wudhu. Saya wudhu Ustadz, tidak dikasih. Berarti yang kau minta tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku bisa beli mobil. Kok tidak bisa beli mobil? Allah tahu kalau ada mobilnya, berhenti dia sholat. Malah dia pakai pacaran. Oke, berikutnya lagi. Sampai jam berapa ini acara? Jam berapa? 12. Enakmu. Betul Ibu? Bisa sampai pagi? Serius? Betul Ibu? Saya tidak bisa. 2. Nabi panggil sahabat. Saudara-saudara sekalian, kalian yang tetangga masjid wajib datang jamaah di masjid. Mana tetangga masjid? Ya Rasulullah, 40 rumah dari kiri masjid, 40 rumah kanan masjid, 40 rumah depan masjid, 40 rumah belakang masjid. Kalian yang bertetangga masjid harus datang jamaah di masjid. Bubar. Ada tunanetra, tahu tunanetra? Tidak bisa melihat. Datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana saya? Saya tidak melihat ya Rasul. Nabi menjelaskan, oh kau lain. Karena kau tidak melihat bos. Pulang. Belum jauh dipanggil kembali oleh Nabi. Ya fulan, ta'al. Sini dulu. Tunanetra dipanggil lagi. Kenapa ya Rasul? Kau dengar azan di masjid? Saya dengar ya Rasul. Kalau kau dengar azan di masjid, kau wajib datang berjamaah di masjid. Zaman Nabi, tunanetra dekat dengan masjid, dia dengar azan, wajib datang jamaah di masjid. Alhamdulillah kota Pontianak ini mengamalkan ini sunnah. Luar biasa. Apalagi kalau subuh. Subhanallah. Penuh masjid. Sampai di luar. Tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua yang sudah pensiun. Lomba batuklah dia di dalam. Coba kalau subuh, orang-orang yang sudah muka-muka sakaratil maut tadi itu di depan. Tidak ada juga anak-anak milenial. Nah, kalau Bapak cinta sama Nabi, yuk hidupkan salat jamaah. Bagaimana supaya bisa salat jamaah Ustadz? Ketika Bapak mau beli rumah, pertama pertimbangan dekat dari masjid. Sekarang orang-orang cari pemasaran rumah ketika ada pameran 50 menit dari bandara, 30 menit dari rumah sakit, 10 menit dari mall. Mau kau tiap hari ke rumah sakit? Kau tiap hari mau ke bandara? Tiap hari kau ke mall? Mana ada? Mestinya 10 menit dari masjid. Itu rumah yang baik. Jangan malah 10 menit dari rumah sakit. Berarti kau mau selalu ke rumah sakit. Cari rumah-rumah yang dekat dari masjid. Saya setelah pelajari Pak, akhir-akhir ini baru saya sadar. Oh, Allah betul memelihara saya. Rumah saya selalu dekat dari masjid Pak. Baru beberapa belakang ini baru saya sadari. Di kampung saya, masjid dari rumah saya tidak sampai 200 meter. Saya naik ke Makassar, pertama saya tinggal Jalan Yosudarso. Dekat juga dari masjid. Saya pindah Jalan Yosudarso, pindah ke Jalan Harimau. Itu tidak sampai 10 meter itu masjid dari rumah saya. Saya pindah lagi Jalan Cemara, guling-guling saja saya sudah sampai di masjid. Saya pindah lagi Todopuli, dekat juga dari masjid. Saya pindah Hertasnin rumah saya sekarang, tidak ada masjid, saya bikin masjid. Enak kalau dekat rumah dari masjid. Tujuannya apa Pak? Bapak yang selalu kerja. Nah, kalau ada anak, ada masjid, maka dia dari kecil hidup tetangga dengan masjid. Ada istri tetangga dengan masjid, maka dia akan menjadi majelis taklim di masjid. Maka hidupkan masjid, jamaah. Kenapa orang malas jamaah ke masjid? 1, karena dia tidak lihat pahalanya.
Coba kalau dilihat pahalanya. Diumumkan sama Habib Zaki. Siapa yang datang sholat berjamaah subuh, maka kami berikan beras 50 kilo, pulsa 200.000. Sholat subuh jam 5, jam 10 malam sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Dengar bapak-bapak yang malas ke masjid ini, ya, terutama kita yang sudah tua-tua ini. Langkahkanlah kakimu itu ke masjid. Tidak ada orang matinya sengsara kalau dia rajin masjid. Tidak ada, Pak. Saya lihat orang yang rajin ke masjid, sakaratul mautnya tenang. Ciri-ciri sakaratul maut orang yang baik. Dengar ini, yang malas ke masjid. Pahalanya. Satu kata Nabi. Kalau dia wudhu dulu, lalu dia ke masjid. Langkah kaki kanannya satu pahala. Langkah kaki kirinya gugur dosa kecilnya. Jadi kalau rumah dari masjid 300 meter, PP berapa itu? 600 meter. 600 meter itu berapa langkah kaki? Kaki kanan satu pahala, kaki kiri gugur dosa kecilnya. Apalagi kalau bapak langkahnya begini. Berapa langkah kaki sampai itu? Yang ketawa, saya serius ini bos. Iya. Yang kedua kata Nabi, kalau kau ke masjid dengan telah ada wudukmu, maka seluruh materi yang kau lewati jadi saksi. Pohon, dinding, aspal, tegel, langit-langit, semua akan jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya. 27 November dia datang berjamaah sholat subuh. Itulah sebabnya kalau kita di masjid, setiap sholat subuh sunnah, setiap kita sholat sunnah sampai di masjid, sunnah 2 rakaat pindah, 2 rakaat pindah lagi, 2 rakaat pindah lagi. Supaya apa? Supaya banyak saksimu di akhirat. Itulah juga disunnahkan oleh Nabi. Kalau kau ke masjid beda jalannya, dan kalau pulang beda juga jalannya, sunnah. Datang dari pintu sini, pulang dari pintu sini. Tapi jangan juga salah paham. Mantan-mantan sudah dengar begini, dia pergi dulu Pontianak kota, lapangan bola keliling, baru pulang ke sini. Selesai nih orang sholat dong. Apalagi orang sholat berjamaah, keutamaannya. Kalau baju basah ketika ke masjid, gerimis, tiba-tiba basah bajunya, maka baju yang basah itu akan melindungi kalian dari api neraka. Sama kalau hujan, kan kita pakai payung toh? Apa gunanya ini payung? Agar kita tidak disentuh air. Begitu juga nanti bapak yang basah bajunya karena ke masjid, baju yang basah itu melindungi bapak agar tidak disentuh api neraka. Jangan juga salah paham. Mantan-mantan sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Sudah keras sudah dia keluar. Beleng-beleng kau itu. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Lipat 27 kali. Artinya apa? 1 kali sholat di masjid, 27 kali sholat di rumah baru sama pahalanya. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid ada yang namanya doa bersama. Barangkali di rumah kita tidak tahu berdoa, tapi di masjid ada alim ulama, ada habaib, ada anak yatim piatu, ada orang-orang miskin teraniaya. Golongan ini adalah orang-orang yang makbul doanya, yang tidak ada batas doanya dengan Allah. Mereka mengaminkan doanya habaib, maka semua doa yang dalam masjid dikabulkan. Amin. Makanya Pak Imam selalu saya anjurkan, kalau baca doa kasih dengar, baca yang umumnya orang paham apa yang Bapak doa. Jangan sampai kita tidak dengar. Bapak amin-amin saja kita di belakang. Amin-amin. Dia berdoa tidak dijelas. Mode silent, yang diam. Amin. 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 Barangkali anak muda yang jadi imam, dia minta ya Allah berikan kami jodoh. Dia bilang Haji Sul di belakang, amin. Nah ada istrinya. Dia bilang juga istrinya Haji Sul di belakang, amin. Berarti ibu izinkan suami kawin lagi. Ya. Yang berikutnya, di masjid lebih khusyuk. Kalau di rumah kita tidak tahu, ini sudah tahiyat atau belum? Kadang-kala kita lupa. Ini rakaat ketiga atau 2. Kalau di masjid tidak ada kejadian seperti itu. Kenapa? Karena kita rame-rame. Salah imam, makmum ingatkan. Salah makmum, iman yang jago. Salah dua-duanya, saf dan jamaahnya dinilai Allah. Itu enaknya berjamaah di masjid. Apalagi yang membuat orang malas ke masjid. Manajemen masjid tidak bagus. Pengelolaan masjid tidak baik. Mana pengelolaan masjid yang bagus? Carilah muazin yang baik.
bikin lomba azan anak muda, yang menang gaji dia jadi muazzin, kasih gaji tiap bulan. Ini yang azan orang tua sudah pensiun, penyakit asma. Hayya dia bilang anak muda, itu lagi orang tua yang azan, itu lagi. Bagaimana orang mau ke masjid? Azannya aja menjengkelkan. Apalagi membuat orang malas ke masjid manajemennya. Apa? Sound sistemnya jelek. Begitu kita takbir langsung storing. Allahu Akbar. Kita mau perbaiki, sudah takbir ditahanlah sampai 5 menit itu. Apalagi membuat orang malas ke masjid. Karpetnya. Kadang-kala karpet kita sujud tai cicak didapat. Panas pula. Dapat lagi penceramah dari salam pertama sampai terakhir, neraka aja nak cerita. Kita di rumah sudah panas, di kantor dimarahi sama bos, kita datang ke masjid mudah-mudahan dapat pencerahan yang nyaman, neraka jadi cerita. Maka kau dibakar dalam neraka, diambil linggis yang panas, ditusuk pantatmu, sampai keluar di matamu, ditusuk juga lehermu. Dia bilang, apa ini bikin takut-takut? Gimana orang mau ke masjid? Iya. Apalagi ini pengurus masjid. Dengar ini yang kalau ada pengurus masjid. Jangan kau simpan saldonya orang. Saldo 80 juta. Kita mau wudhu, kerannya rusak-rusak. Maka demi Allah, mereka yang simpan-simpan saldo, kalian yang tanggung dosanya itu. Pasangkan jadi lampu uangnya orang. Pasang jadi keran. Pasang jadi karpet. Jadikan kipas angin. Jadikan AC. Karena kalau dia hanya tinggal di masjid, tidak jalan amalnya orang. Kalau dia jadi keran air, maka selama keran itu dipakai wudhu, amalnya orang ngalir terus. Tapi kalau dia jadi saldo, dia ambil kredit orang non muslim. Maka yuk, saldo kas 80 juta. Kita mau buang air besar, tidak ada air. Kalau air kecil masih nyaman Pak, masih bisa digelincir-gelincir sedikit. Tapi kalau itu yang kuning, terpaksa kita keluar begini. Ada memang pengurus masjid ini, dia kira dia yang punya masjid. Dia undang orang musyawarah, tapi kalau bukan pendapatnya tidak mau terima. Memangnya kau punya masjid? Sudahlah, yang tua-tua kau pensiun saja. Jadilah pengawas, jadilah penasehat. Kasih anak-anak milenial urus masjid sesuai zamannya. Kalian tinggal kontrol, mengarahkan. Ini kalian semua, dia bendahara, dia yang terima uang, dia yang catat. Bagaimana setan tidak masuk? Jangan ketawa, saya serius ini. Pak Imam, jadilah imam yang baik. Jangan balik-balik sunnah Nabi. Berapa banyak anak muda gagal ke masjid gara-gara imamnya menjengkelkan. Malam Jumat anak-anak muda mimpi masuk neraka. Maka dia bertobatlah. Dia memulai tobatnya dengan pergi sholat subuh Jumat. Begitu pulang, anak muda, enak sholat di masjid. Apa enak Ustaz? Aliran sesat itu masjid. Kenapa aku bilang aliran sesat? Dia sembahyang subuh 3 rakaat Ustaz. Bukan 3 rakaat, sujud tilawah namanya itu dong. Manyakannya itu imam. Kalau kalian mau sujud tilawah, balik dulu, jelaskan kepada jamaahmu. Belum tentu mereka semua tahu. Malam ini mal subuh Jumat, kita akan sujud tilawah. Disunahkan membaca surah Sajadah atau surah lain yang harus membaca surat itu. Kita sujud sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Jadi imam. Apalagi? Kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Itulah sebabnya ketika imam belum angkat takbir, sunnah kau lihat ke belakang dulu. Salat jami rahimakumullah. Ibarat tentara polisi, itu inspeksi pasukan. Oh lihat. Oh banyak pensiun. Kul-kul kau baca. Yang ringkas-ringkas, trikul. Kalau orang pensiun rematik di belakang, kau baca surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 83. Apa ndak kau siksa orang tua di belakang? Naik lagi kepalanya ke sana. Belum selesai, goyang-goyang lagi. Kasihan orang tua kau siksa. Sudah mau meninggal kau siksa lagi di sholat-sholat. Iya. Kenapa dianjurkan membaca yang ringkas? Karena di belakang macam-macam. Ada ibu-ibu yang mau sekali kentut.
Ada Satpol PP yang pakai sepatu baru, dia lupa simpan baik-baik. Oh, dia pikir terus hilang sudah sepatu saya. Mati lamanya ini imam, hilang sudah sendal saya. Ada anak muda yang buru-buru naik motor, bas karena sudah rakaat kedua di dalam, dia langsung lompat, dia lupa kunci motornya lengket di motor. Maka pasti tidak husu lagi itu. Hilang sudah motor saya, Allah mati. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal kalau kalian jadi imam. Ada memang itu imam kayak dialah yang paling soleh di dalam. Baru mau angkat takbir lama. Nah aku tinggal angkat itu. La haula wala quwata illa billah. Dia baca panjang, baru bacanya tidak jelas apa dia bilang. Orang Bugis bilang nagaremem. Dalin. Ternyata Al-Fatihah dia baca. La haula wala. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, supaya orang bisa husu ikut. Coba kalau imam baca Al-Fatihah, kita ikut semua toh? Kenapa? Karena semua orang dalam baca hafal. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Kalau imam salah, ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam salah baca wadduha, kita bisa bantu. Kenapa? Kita hafal. Imam membaca surah Al-Baqarah ayat 8 sampai 102. Salah? Hadapi susahmu sendiri. Kau yang cari masalah, bos. Dua, tujuannya disuruh apa? Supaya kalau salah ada yang bisa luruskan. Kita juga bisa husuk dalam. Ya. Kalau dia hanya yang baca, dia hanya yang hafal, dia baca surah Al-Baqarah sampai 118. Dia husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku, belum selesai, terpaksa dibaca semua di dinding masjid. Keadaan keuangan masjid At-Taqwa, saldo kas hingga akhir bulan, pemasukan, pengeluaran, semua dibaca Pak. Sudah dibaca satu di itu, belum selesai imam, dibaca lagi kalender. Persatuan Guru Republik Indonesia Kalimantan Barat. Belum selesai, bajunya lagi orang depan kita dibaca. Caleg DPR RI nomor urut 7 dari Partai Golkar. Iya tuh. Dua, kenapa disuruh baca umumnya orang hafal? Supaya imam salah, ada yang bisa bantu. Ya, ada kejadian ini. Wallahu alam benar atau tidak. Penghafal Quran pulang kampung, teslah bacaannya Ramadan. Kau jadi imam nak, kita mau dengar bacaanmu. Ya imam lah. Dia baca Al-Fatihah masih aman. Baca surah yang panjang hanya dia yang hafal. Tiba-tiba ada cicak jatuh. Pas kena telinganya. Stres. Orang stres pasti hilang hafalan. Nah lupa sambungannya ayatnya. Apa ini sambungannya? Lupa. Dia ingat. Lupa betul. Ada juga dari belakang. Hening satu masjid. Semua menunggu kelanjutan apa ini. Tidak ada bisa. Terpaksa imam bilang, tolong bantu di belakang. Dia bilang belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba anak muda berteriak, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Kacau. Iya toh? Saya waktu KKN, waktu saya kuliah, belum Pak jadi ustadz. Kita baru kenal. Ada teman saya, Pak, anak fakultas teknik. Dia pakai baju gamis. Mungkin anak pesantren ini. Saya pakai baju kaos biasa. Kau jadi imam bos. Kan saya pikir ada pesantren. Imam lah dia. Begitu baca Al-Fatihah masih lancar. Dia baca Al-Kafirun. Aku bilang dalam hati, cari susah ini anak ini. Benar. Tidak mau sampai. Wala antum abiduna ma abud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma abud. Wala ana ma. Tiba temanku yang satu berteriak langsung, kenapa itu tak putar-putar tidak mau sampai? Langsung dia bilang, ini juga kupikir. Kacau. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam.
Maka hati-hati milih imam. Dalam fikih sholat jamaah, tidak boleh sembarang jadi imam. Syaratnya, pertama harus yang fasih bacaannya. Dua, fasih bacaannya. Paling yang kedua lagi cari yang alim, yang tahu ilmunya. Sama-sama fasih, sama-sama alim. Maka syarat ketiganya, cari yang paling tua di antara mereka. Sama-sama fasih, sama-sama alim, sama umurnya. Maka cari orang paling lama tinggal di situ. Itu disebut pribumi. Aman. Ya. Maka kalau jadi imam, hati-hati. Salah imam, kacau jamaah. Juga kalau jadi makmum, ada aturannya juga. Kalian jadi makmum, yang di belakangnya imam, jangan sembarang. Kalau kau sembarang di sini, salah imam, itu kamu yang tanggung jawab. Itu kalau saya jadi imam. Di belakang tiga di sini, orang yang paham fikih berjamaah, yang bagus bacaannya juga. Kenapa? Gangguan imam, dia yang ganti masuk ke depan. Karena kejadian di kampung saya dulu seenaknya orang di belakang. Waktu saya masih SD, sembahyang asar, sujud imam. Lama sekali. Tidak biasanya sujud selama begini. Tiba-tiba ada temanku diangkat kepalanya. Langsung teriak, "Woi, hilang imam!" Ternyata yang ditunggu tidak ada di depan. Keluar dia dari pintu samping. Saya sholat, kita datangi, "Pak Imam, kenapa kau keluar?" Dia bilang, "Saya kentut, nak." "Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, angkat dulu kepala supaya dilihat kau keluar." Dia bilang, "Saya sengaja, kok malu saya kau lihat." Maka tidak boleh itu sembarang imam, harus yang paham, yang di belakang. Kalian juga kalau jadi makmum, ada etikanya. Kata Nabi, kalau kau pergi berjamaah, sikat gigi kau dulu. Terutama kalau subuh. Kau berhadapan, menguap satu. Oh, sampai mati kau diingat mulutmu busuk. Ketemu lagi besok. Yang kedua, kalau kau jadi makmum, jangan kau merasa paling soleh di dalam. Merasalah paling hebat dalam masjid. Baru takbir dia ganggu kita. Allah. Baca Al-Fatihah kayak mau digigit kita punya telinga. Jangan kau begitu. Ada etikanya orang, ada aturannya. Apalagi kalau kau jadi makmum, itu kaki, ini yang sering mengeluh orang. Kakinya itu dibawa, boleh kau kasih baku jepit jari-jarimu, tapi tanya dulu orang sampingmu. Kalau dia tidak terbiasa, pasti terganggu. Kasih tahu, "Bos, Pak, boleh saya kasih jempet jari-jariku?" Kalau dia bilang, "Jangan." "Kenapa, Pak? Kau ganggu saya." Jangan lakukan. Karena saya pernah begitu. Saya kasih pindah, dia kasih pindah lagi. Saya kasih pindah, dia kasih pindah lagi. Akhirnya kita yang jaga. Main-main kayak jengket, saya kasih pindah. Mak dia kasih pindah. Saya injak kakinya terus lama-lama. Dia tarik, akhirnya dia tarik juga. Selesai sholat, "Ustaz, kenapa diinjak?" "Kau ganggu saya." Supaya saf jamaah. Kalau mau kau saf jamaah, jamaahmu sapmu rapat, bukan kaki kau kasih rapat, tapi apa? Bahu. Kalau mau rapat sapmu ini yang kasih rapat. Tapi kalau jari-jari kaki, rapat jari-jari kakimu, sapmu renggang. Ini ada juga itu. Kalian lagi ini yang bermazhab yang tidak ahlus sunnah wal jamaah, yang tidak mau jabat tangan setelah salat, tidak mau doa setelah salat. Etikanya kita hargai kamu, tapi jangan kau ambil baris paling depan. Ambil baris paling depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berdiri, tidak senyum-senyum, pergi tinggalkan orang. Kau sombong namanya itu. Kalau kau mau tidak mau jabat tangan, ambil baris paling belakang. Puncak dari semua ilmu adalah akhlak. Biar hebat fikihmu, hebat tasawufmu, hebat tafsirmu, tapi kau tidak punya akhlak, tai kucing kau di hadapan Allah. Ini Assalamualaikum. Kau ganggu orang, ada orang tua di sampingmu kau tidak hargai. Siapa yang ngajar kamu begitu? Kalian juga yang selalu mau pakai siwak, boleh itu sunnah, tapi jangan kau di depannya orang bersiwak. Mana ada Nabi mengajarkan begitu? Ya, ini semua etika.
adab dalam berjamaah. Alhamdulillah saya lihat semua rajin berjamaah di masjid. Insyaallah Bapak pulang dari ini tetap tidak sholat jamaah, rugi-rugi Haji Sul bikin tabligh. Kalau cinta sama Rasul, mari mulai besok sholat jamaah bareng-bareng. Ustaz, saya cuma lihat jam ibu, memang sibuk ini ibu-ibu. Ya, nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan perempuan? Islam tidak dianjurkan oleh Nabi, tapi kata Nabi, kalau perempuan mau ke masjid jangan kau larang. Tidak ada ayat dan hadis yang melarang perempuan ke masjid. Nabi cuma mengatakan tidak dianjurkan. Kenapa? Karena anak-anak gadis yang belum menikah, kalau dia ke masjid bisa menimbulkan kegaduhan dalam masjid. Satu cewek datang berjamaah cantik, banyak cowok yang datang. Mulai dia takbir, lalem itu salam. Assalamualaikum. Kudun coklat cantik. Wah. Tapi kalau ibu-ibu yang sudah tua, yang sudah bau-bau minyak gosok, sudahlah, tidak ada yang mau culik kau ibu. Ya, datanglah ke masjid berjamaah. Nah, kalau cinta sama Rasulullah, mari tanamkan kecintaan dengan cara apa? Sholat jamaah. Yang berikut paling sederhana. Kalau cinta sama Rasulullah, hidupkan kebiasaan bersolawat. Orang-orang Bugis dulu Pak ada namanya barasanji. Kalau dia mau masuk rumah barasanji. Kalau orang-orang sini kan hapsi, pakai gendang-gendang kan. Kalau orang Bugis tidak ada, dia hanya barasanji. Ya, mau beli perahu dia barasanji. Nikahan anaknya barasanji. Lahir cucunya barasanji. Buka toko barasanji. Habis panen barasanji. Usut. Kenapa barasanji? Oh, ternyata wujud kecintaan kepada Nabi. Kenapa cinta kepada Nabi? Karena kita tahu halal haram karena oleh Nabi. Kita tahu begini cara sholat dari ulama. Ulama belajar dari mana? Dari tabi'in. Tabi'in belajar dari mana? Tabi'in dapat dari mana? Dari sahabat. Sahabat dapat dari mana? Dari Nabi. Nabi dapat dari mana? Jibril dapat dari mana? Allah. Kita bisa tahu halal haram bukan karena jasa gubernur. Kita tahu halal haram bukan karena jasa presiden, tapi jasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari Rasul langsung kita dapat, tapi apa? Melalui ulama. Satu kali Nabi kumpul sahabat dan bertanya, saudara-saudara sekalian, siapa sesungguhnya yang paling menakjubkan imannya? Menakjubkan apa artinya? Ajaib sekali keimanannya, luar biasa, mengagumkan. Siapa yang paling menakjubkan imannya? Kata sahabat, para malaikat ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan. Bagaimana mereka tidak beriman? Mereka berdialog langsung dengan Allah, ini para malaikat. Kalau begitu Anda para Nabi dan Rasul ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan. Bagaimana kami tidak beriman? Kami menerima wahyu, berdialog dengan Jibril. Pantaslah kami beriman. Kalau begitu kata sahabat, kami inilah sahabat-sahabatmu ya Rasul. Kata Nabi, bukan. Bagaimana kalian tidak beriman? Kalian melihat mukjizat, kalian dengar wahyu, kalian hidup di zaman saya. Ya wajarlah kalau kalian beriman. Lalu kalau begitu siapa ya Rasul yang menakjubkan imannya? Kata Nabi, umatku setelah kalian semua. Mereka percaya kepadaku. Padahal mereka tidak pernah menerima wahyu. Padahal mereka tidak pernah ketemu Nabi. Mereka tidak berdialog dengan Allah. Tapi mereka percaya kepadaku. Walau hanya melalui kisah-kisah. Seperti inilah. Kita percaya kehidupan Nabi hanya melalui cerita-cerita para ulama. Maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang menakjubkan imannya. Maka cinta kepada Nabi, wujud akhirnya adalah banyak-banyak bersalawat. Bapak-bapak lagi gundah gulana bersalawat. Ibu-ibu lagi cemas bersalawat. Coba diamalkan mulai besok. Bapak-bapak lagi cuci motor salawat. Salatullah salamullah. Dia dengar anaknya lagi mengerja PR-nya. Ala toha rasulillah. Dia dengar istrinya lagi goreng pisang goreng. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dengar mertuanya lewat, mertuanya teriak, semua salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah
salamullah ala Yasin Habibillah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Capek mah ibu. Kita tuh enak duduk-duduk ketawa di situ. Ya, insya Allah. Kalau masih mau dengar ceramah saya gampang. Nonton saya dalam Tablik Akbar Damai Indonesiaku TV One setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 1:30. Ya, setengah satu kalau waktu sini, Makassar 1:30. 2 jam. Ya, cuma agak lama menunggu, sekali seminggu baru muncul lagi. Ada yang setiap saat boleh nonton. Mau baru bangun, mau tidur, bahkan mau sambil ibu masak boleh nonton. Gimana caranya Ustaz? Ambil HP, buka aplikasi YouTube, tulis namanya Dasat Latif. Keluarlah ceramah saya lebih 1000. Ibu cari semua itu ceramah yang ibu mau. Nasihat kepada suami, nasihat kepada istri, ada semua itu. Ibu buka itu nasihat kepada suami, baru kasih dengar suami. Pura-pura ibu yang nonton, tapi dengar untuk suami. Itu cara menasihati suami. Karena kalau ibu yang nasihat tidak dengar dia. Begitu juga bapak. Kalau bapak nasihati istri, putar itu kasih dengar-dengar, pura-pura nonton, tapi telinga untuk istri. Karena kalau bapak nasihati istri tidak mau dengar, kenapa? Bapak pembohong. Mau lanjut lebih lagi kali ini ya. Sudah nonton, jangan lupa kasih tanda begini. Like, share, and subscribe. Jangan kasih gini bos. Kalau kau kasih begini, cari kau malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini? Tidak enak dilihat. Kalau tidak suka, jangan kau nonton. Masa kau kasih gini ceramah? Memangnya saya lagi dandut. Ya. Cuma cepat habis kuota karena 1 jam. Maka saya sediakan yang tidak menguras kuota, namanya Cersi, ceramah singkat. Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram Dasat Latif 1212. Dasat Latif 1212. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku tidak mau tak putar ceramahmu Ustaz. Apa masalahnya? Masalahmu kau tidak punya kuota. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Kita akhiri dengan menyampaikan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Terima kasih Habib Zaki, terima kasih Haji Zul, terima kasih Pak Wakapolda. Kehadiran Bapak mudah-mudahan menjadi iktibar datangnya hidayah di tempat ini. Amin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya mau berpantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum.